Cecilia telah melihat banyak hal. Dirinya telah mengelilingi penjuru dunia dan mengetahui segalanya. Hal yang membuatnya tertarik adalah sifat manusia. Baik hati, jahat, rendahan, polos, bodoh, naif. Cecilia sangat menyukai pertunjukan sifat manusia. Untuk pertama kalinya Cecilia melihat seseorang yang tidak bisa ia tebak. Violeta Alexandria Polonia. Hal pertama yang dipikirkan Cecilia saat melihatnya adalah wanita yang sangat cantik. Kecantikan yang tidak wajar, sampai membuat Cecilia terpesona. Cecilia tidak pernah melihat orang dengan wajah secantik ini sebelumnya. Bahkan saat ia mengelilingi dunia, kecantikannya begitu murni tanpa polesan apapun. Jadi Cecilia penasaran, bagaimana isinya? Apakah seseorang yang polos, naif, baik hati, atau penjahat? Kenapa diam saja? Berapa nilaiku? 100. Oh, sempurna. Minus 100. Kalau begitu, kau mendapat minus 200 dariku. Marcelo, di mana kau memungut gadis manis ini? Cecilia mencubit pipi Violeta yang langsung ditepis. Sakit. Yang pertama, dia tidak memungutku. Aku datang setelah dia memohon kepadaku untuk jadi istrinya. Marcelo mengerutkan dahinya. Aku tidak... Shh. Violeta menempelkan jarinya di bibir Marcelo. Yang kedua, aku bukan gadis. Umurku 27 tahun ini. Yang benar 28 tahun, ujar Marcelo. Ah, diam kau. Cecilia kembali tersenyum saat melihat sifat yang ditunjukkan Violeta pada Marcelo. Untuk pertama kalinya ia melihat seorang wanita yang begitu berani pada Marcelo, kecuali dirinya dan Susan. Semua orang termasuk para mantan Marcelo tidak bisa melawan Marcelo karena pria itu sangat menakutkan di mata mereka. Kenapa kau senyum-senyum begitu sih? Kau masih waras kan? Violeta sedikit merinding karena Cecilia menatapnya dengan lekat sambil tersenyum. Sayangnya iya, balas Cecilia. Violeta berbisik pada Marcelo. Hei, kau yakin dia waras? Marcelo malas menjawab. Anggap aja iya. Ngomong-ngomong, bukankah kita belum berkenalan? Cecilia menarik tangan Violeta. Aku Cecilia Freya, sahabat baik Marcelo Aguero. Aku sudah menganggap Marcelo sebagai adikku sendiri. Walaupun aku terpaksa sih, kau akan jadi saudari iparku. Jadi tidak perlu merasa canggung saat bersamaku. Violeta kebingungan. Seseorang yang hampir membunuhnya malah mengajaknya berkenalan dan ingin jadi akrab dengannya. Maafkan aku. Violeta melepaskan tangan Cecilia dengan halus. Tapi aku tidak tertarik berteman dengan seseorang yang ingin membunuhku. Aku tidak berniat membunuhmu kok. Yang tadi itu hanya tes saja. Tes katamu. Aku ingin ngetes apakah insting Marcelo masih sekuat dulu atau tidak. Sialan, aku bisa stres. Violeta memegangi kepala belakangnya. Kau tidak boleh mati sekarang, kita belum nikah, ujar Marcelo. Kau membuatku semakin stres. Nyonyaku, bagaimana jika kembali ke kamar saja? Tanya Susan. Baiklah, aku juga sudah muak di luar. Violeta memberikan tatapan tajam pada Cecilia dan Marcelo sebelum pergi. Oh, dia tahu caranya mengintimidasi orang lain, persis seperti calon suaminya. Marcelo menatap tajam ke arah Cecilia, membuat apa yang dikatakan Cecilia menjadi kenyataan. Lihatlah, kalian sama persis. Kembalilah. Kemana? Rumahmu. Sejak kapan aku punya rumah? Sepertinya hanya kau satu-satunya pemilik black card yang tidak memiliki rumah. Cecilia mengedikkan bahunya. Terima kasih pujiannya. Marcelo menghela nafas. Siapkan satu kamar, jauhkan dari Violeta. Baik. Pelayan yang ada di sana langsung pergi untuk menjalankan perintah. Seperti yang kuduga, kau memang pengertian, adikku sayang.
Cecilia mencubit pipi Marcelo. Hentikan itu. Kan? Kalian berdua sama persis. Cecilia tertawa kecil. Bagaimana dengan hadiah yang kukirimkan? Sudah kau buka? Hadiah apa? Cecilia melirik ke arah Matteo. Bro, apakah kau menyembunyikannya lagi? Tuan memberiku perintah untuk menjauhkannya dari nyonya, balas Matteo. Itu adalah hadiah yang akan disukai Marcelo. Cecilia menggerutu. Bawa hadiah itu ke ruang bawah tanah, ujar Marcelo. Baik, Tuan. Matteo pergi untuk mengambil hadiah yang dimaksud. Marcelo berjalan pergi, diikuti oleh Cecilia. Mereka memasuki lantai bawah tanah yang merupakan tempat penyimpanan senjata dan tempat penyiksaan untuk para musuh yang tertangkap. Ada sebuah ruangan kecil di sana yang biasa digunakan untuk melaksanakan rapat rahasia. Ruangan itu hanya bisa digunakan menggunakan sidik mata Marcelo. Tempat ini tidak banyak berubah. Cecilia memasuki ruangan lebih dulu. Ia langsung duduk di sofa. Ruangan tersebut memiliki nuansa merah gelap yang akan menyeramkan bagi pemula. Marcelo duduk di sofa single. Bagaimana kabarmu? Seperti biasa, cantik dan banyak uang. Syukurlah, kau tidak berubah sama sekali setelah terjebak dengan Yakuza selama beberapa saat. Kau tidak akan tahu kalau aku hampir kehilangan kewarasanku di sana. Jika saja misi ini tidak bernilai 2 juta dolar, aku tidak akan melakukannya. Setidaknya kau masih hidup. Cecilia tertawa kecil. Aku tidak menyangka kau peduli padaku. Kukira hatimu sudah membeku setelah kejadian itu. Jangan mengungkitnya lagi, apalagi di depan Violeta. Kau sangat peduli padanya ya, padahal kalian belum bertemu seminggu. Karena dia adalah calon istriku. Sungguh, hanya karena itu? Marcelo mengalihkan pandangannya. Iya, ya, kau memang tidak akan berterus terang, jadi aku akan mencari tahunya sendiri. Matteo masuk ke dalam ruangan membawa sebuah kotak yang dibungkus dengan kertas kado merah berkilau dan pita berukuran besar di atasnya. Kotak tersebut diletakkan di atas meja. Bagaimana jika kau menebak isinya? Tanya Cecilia. Jika bukan kepala, maka usus atau jantung. Matteo membuka kotak tersebut. Isi dalam kotak kado adalah sebuah kotak kaca kecil yang di dalamnya berisi bantal merah dengan jari manis yang memakai sebuah cincin berlian yang diukir membentuk naga. Dalam sekali lihat, Marcelo sudah tahu apa itu. Cincin tersebut adalah peninggalan turun-temurun mafia Yaganawa dari Jepang. Orang yang bisa menggunakan cincin adalah pemimpin mafia. Melihat bagaimana cincin itu ada di sini, Cecilia benar-benar berhasil menyelesaikan misinya. Membantai mafia Yanagawa dan membunuh pemimpinnya. Sayang sekali, aku tidak bisa menunjukkan kepalanya kepadamu karena orang itu menginginkannya. Sebagai gantinya, aku meminta cincin ini. Yanagawa dan Aguero telah berseteru cukup lama setelah Alessandro memimpin. Kelompok tersebut pernah berhasil menculik Marcelo untuk dijadikan sandera. Marcelo ingat, saat itu bagaikan neraka. Setiap hari ia dipukuli dan diberi makanan anjing. Untungnya ia bisa kabur dengan menyelinap ke dalam kapal pembawa tembakau. Mereka adalah salah satu kelompok yang akan dihancurkan Marcelo setelah dia memimpin Aguero. Tapi Cecilia lebih dulu mengambil start. Kau bajingan. Marcelo mengambil cerutu. Ya maaf, ini kan pekerjaanku. Cecilia meneguk wine yang dituangkan oleh pelayan. Aku ingin bicara padamu, ini penting. Soal Violeta kan? Iya. Cecilia meletakkan gelas wine. Dia bisa membahayakan Aguero. Aku tahu. Kecantikannya luar biasa. Sifatnya juga akan menarik banyak orang. Iya. Jujur aja, aku menyukainya. Kalian sangat cocok. Tapi, apa kau yakin akan membiarkannya menjadi istrimu secara terang-terangan? Bagaimana kalau kau menyembunyikannya? Apa yang kau khawatirkan? Banyak orang yang mengincarnya. Ini adalah resiko menjadi bagian dari Aguero.
Lagi pula, dia bilang tidak masalah untuk mati asalkan bisa menikmati kekayaan. Setidaknya dia harus bisa melindungi dirinya sendiri. Dia pandai berkelahi, kelihatannya aja kurus tapi sebenarnya dia tuh sangat kuat. Bagaimana dengan pendidikan dasar? Aku yakin kau sudah tahu. Tidak akan ada yang mau mengajarinya setelah insiden Lily. Kau adalah orang pertama yang berbuat sejauh ini di Aguero. Ya, kecuali kau mengancam beberapa orang. Aku yakin mereka mau mengajari Violeta. Apa kau senggang? Pertanyaan Marcelo membuat Cecilia menegakkan punggungnya. Aku tidak tertarik menjadi guru. Kuberi 5 juta dolar. Wanita itu terlalu membenciku. Dia tidak akan suka diajari olehku. Dia adalah tipe pemberontak. Aku yakin dia akan melarikan diri saat pelajaran. Kau bisa mengatasi itu kan? Astaga, Marcelo Aguero, aku tidak menyangka kau sangat tidak peka. Apa kau tidak mengerti? Aku mencoba mengatakan kalau aku capek setelah menjalankan misi terakhir ini. Kelihatannya tidak begitu. Bicara denganmu membuat darahku naik. Sama-sama. Cecilia berdiri. Jangan paksa aku, karena aku tidak akan mau mengajari kucing liar yang cantik. Cecilia keluar dari ruangan. Ia bisa mendengar suara langkah kaki yang merupakan milik Marcelo yang mengikutinya dari belakang. Hei, jangan mengikutiku, ujar Cecilia. Aku harus kembali bekerja, jalannya hanya ini. Marcelo menyalip Cecilia. Dasar kepedean, bajingan kecil. Cecilia menyalip Marcelo. Ia buru-buru menaiki tangga menuju ke lantai dasar. Baru 2 kali kakinya melangkahi lantai dasar, sesuatu melayang ke arahnya. Cecilia dengan mudah menangkap buah apel yang dilempar ke arahnya. Tiba-tiba Violeta melompat dan mengarahkan tendangan ke arahnya. Cecilia menahan tendangan itu dengan kedua tangannya, membuatnya harus mundur beberapa langkah karena kekuatan Violeta. Violeta mendarat dengan mulus. Ia menatap Cecilia yang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Marcelo dan Matteo yang keluar bersamaan dengan Cecilia juga terkejut karena serangan tiba-tiba dari Violeta. Jika yang ditendang adalah orang biasa, dia pasti sudah kena gagal otak. Cecilia bisa merasakan sakit pada kedua tangannya yang menahan tendangan. Ia sedikit lengah karena berpikir Violeta hanya melempar apel kepadanya. Rupanya itu adalah pengalihan dari tendangan yang dilemparkan. Violeta tersenyum kecil. Maaf, tadi itu hanya mengetes apakah instingmu tajam atau tidak. Cecilia tersenyum lebar. Marcelo, tawaranmu tadi masih berlaku kan? Aku akan mengajari kucing liar ini dengan baik. 1 minggu berlalu dengan cepat. Selama itu pula Violeta mendapatkan pendidikan dasar sebagai seorang Aguero dari Cecilia. Dirinya juga berlatih bela diri dan cara menembak langsung dari Marcelo. Selama 1 minggu itu, mereka tidak berubah. Selalu ada pertengkaran di setiap kesempatan. Namun pertengkaran yang awalnya serius kini menjadi candaan. Bisa dibilang hubungan mereka tuh membaik. Aku sudah selesai. Violeta meletakkan kertas ujian di atas meja. Cecilia mengambilnya dan langsung memeriksanya di tempat. Kau melakukannya dengan baik. Tentu saja, ini hal yang kecil. Kau harus bersyukur. Semua ini berkat guru yang mengajarimu. Jika aku tidak kompeten, muridku tidak akan kompeten. Cih. Cecilia memberikan sebuah buku kepada Violeta. Aku ingin kau mengingat isinya. Besok ada ujian tentang ini. Kau gila ya? Buku ini tebal sekali. Bagaimana caraku mengingat semuanya dalam 1 hari? Itu bukan masalahku. Dasar bajingan tidak berperasaan. Memang. Violeta merebut buku. Ia keluar dari ruangan sambil menggerutu. Bersama dengan keluarnya Violeta, Marcelo masuk ke dalam ruangan. Ia sempat menatap Violeta dengan heran. Apalagi yang kau lakukan kepadanya? Tanya Marcelo. Hanya memberikan tantangan kecil. Jangan memancingnya terus. Aku suka reaksinya. Dia sangat imut saat marah. Marcelo benar-benar tidak mengerti selera Cecilia yang aneh. Bagaimana dengan pelajarannya? Kau lihat aja sendiri. Cecilia menyerahkan kertas ujian yang dijawab oleh Violeta. Marcelo memeriksa kertas itu dan terkejut.
Soal-soal ujian Aguero yang baru bisa dijawabnya dengan nilai sempurna setelah menempuh pendidikan selama 10 tahun bisa dijawab Violeta yang belum menyentuh hari ke-10 pembelajaran. Dia sangat pintar, aku tidak tahu otaknya terbuat dari apa. Dia cepat belajar dan mengerti apapun yang aku ajarkan. Jika dari dulu dia hidup dengan keluarga yang baik, dia pasti sudah menjadi dokter di usia muda. Dia adalah calon istriku, tentu saja dia harus pintar. Cecilia tersenyum, lebih tepatnya karena dia memiliki guru yang baik. Dia jadi seperti ini. Guru mana yang tidak bersemangat belajar setelah mendapatkan 10 juta dolar dan sebuah pulau pribadi? Berdebat denganmu tidak akan ada ujungnya. Aku adalah satu-satunya yang harus berkata seperti itu. Marcelo meninggalkan Cecilia yang kesal. Ia pergi ke kamar Violeta. Calon istrinya tengah duduk di atas ranjang dengan kedua kaki diluruskan. Sebuah bantal di atas pahanya menyanggah tangan yang tengah membalikkan halaman buku. Ekspresi wajahnya begitu serius membaca setiap kata dari buku itu. Kalau kau kemari untuk mengganggu, maka pergilah. Aku tak punya waktu untuk bertengkar. Marcelo mendekati Violeta. Tata krama penjamuan kelas atas. Begitulah judul buku yang tengah dibaca Violeta. Marcelo hampir melupakan itu. Jika mereka menikah, ia dan Violeta harus menghadiri beberapa penjamuan dan ada kalanya Violeta harus pergi sendirian. Kau tidak sibuk kan? Tanya Marcelo. Sibuk. Kerjaanmu hanya membaca buku. Aku harus mengingat semuanya dengan baik agar Cecilia tidak meremehkanku. Memang kapan dia meremehkanmu? Setiap saat. Marcelo merebut buku dari Violeta. Biar kulihat. Hei, duduklah, aku akan membantumu. Memangnya kau bisa membantu apa? Marcelo duduk di tepi ranjang. Apa itu tata krama? Violeta menjawab dengan ragu. Aturan-aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dengan pergaulan masyarakat. Manfaatnya membantu menciptakan ketertiban, keselarasan, kerukunan, keamanan, kedamaian, serta rasa tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Marcelo terus mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi buku. Violeta menjawabnya meski ia merasa heran dengan sikap Marcelo. Kau melakukannya dengan baik. Marcelo menutup buku. Cecilia tidak berbohong. Sudah kan? Kembalikan buku itu. Tidak perlu. Kau sudah mempelajarinya. Belum semuanya. Ada yang lebih penting dari buku ini. Marcelo menaruh buku tadi di dalam laci. Apa? Kalau bicara jangan setengah-setengah, ujar Violeta. Kita harus memeriksa pakaian pernikahan dan cincin. Oh, seminggu yang lalu seorang desainer terkenal datang ke mansion untuk mengukur badan Marcelo dan Violeta guna membuat pakaian pernikahan mereka. Ada juga ahli perhiasan yang mengukur jari dan menunjukkan model cincin yang akan dibuat. Saat itu, Violeta merasa malas. Dia langsung kabur setelah selesai mengukur. Apa mereka sudah datang? Tanya Violeta. Kita yang akan pergi. Kita akan keluar? Wajah Violeta berbinar. Iya, ayo kita keluar, berdua saja. Violeta tidak menyadari godaan Marcelo yang dilempar kepadanya, karena ia bersemangat bisa keluar dari mansion. Tempat ini memang luas, namun membuatnya sesak karena ruang bergeraknya tuh dipersempit. Ayo pergi, ujar Violeta dengan semangat. Kau tidak akan pergi dengan pakaian itu kan? Violeta mengenakan piyama tidur. Tadi pagi, Susan sudah memintanya untuk mengganti pakaian. Tapi Violeta langsung melarikan diri lewat balkon yang membuat orang-orang shock. Violeta tidak mau memakai gaun lagi. Ia merasa pergerakannya terganggu dengan itu. Setelah aksi kejar-kejaran yang singkat, Susan dan para pelayan menyerah. Mereka membiarkan Violeta memakai apapun yang dia mau. Baiklah, tunggu sebentar ya. Jangan batalkan niatmu. Aku hanya sebentar kok. Violeta berlari ke ruang pakaian, agak tergesa-gesa. Marcelo yang melihat itu tidak bisa menahan senyumnya. Selamat datang, Tuan dan Nyonya Aguero. Para pegawai butik berjejer dengan rapi untuk menyambut tamu penting yang datang. Violeta yang masih canggung dengan sebutan itu melirik Marcelo yang tengah ia gandeng tangannya. Marcelo menunjukkan wajah datar dan berjalan dengan santai. Entah kenapa, Marcelo terlihat sedikit keren. Tidak,
Marcelo memang terlihat keren. Violeta bisa berpikir begitu saat melihat wajah para pegawai wanita yang memerah saat menatap Marcelo. Dia memang tampan sih, aku tidak pernah melihat pria setampan dia sebelumnya. Apa ada sesuatu di wajahku? Tanya Marcelo. Ada orang tampan. Violeta mengedipkan sebelah matanya. Marcelo tersenyum miring. Dari mana kau belajar mengatakan itu? Bakat alami. Dasar penggoda. Enak aja. Pemilik butik yang telah menunggu langsung mengantarkan mereka ke sebuah ruangan yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu saja. Ruangan itu berisi beberapa manekin yang memakai pakaian pernikahan. Melihat gaun yang dipakai manekin saja, Violeta sudah terpesona. Desainnya sangat indah, nampak rumit namun tidak berlebihan. Violeta yang tidak pernah tertarik pada fashion saja terpesona, apalagi orang yang mengerti fashion. Ini adalah pakaian yang telah saya selesaikan. Pemilik butik menarik sebuah tali yang membuka tirai putih. Di balik tirai terdapat sebuah gaun putih panjang dan teksede putih. Wajah Violeta memerah. Pakaian tersebut sangat cantik sampai membuatnya tidak enak. Aku akan memakai pakaian ini. Benarkah? Padahal Violeta tidak suka memakai gaun. Namun saat melihat ini dia ingin cepat-cepat memakainya. Marcelo yang melihat reaksi Violeta langsung mendorong pelan punggung Violeta. Cobalah. Pemilik butik membawa 3 orang pelayan wanita yang membantu Violeta mencoba gaun di ruang ganti. Sementara Marcelo duduk di sofa panjang sembari menunggu. Ia mengambil ponselnya dan memeriksa pesan masuk dari Matteo. Beberapa foto yang dikirimkan Matteo kepadanya adalah foto Alfonso yang tengah terbaring di rumah sakit. Paman yang mengirim mata-mata selama 15 tahun terlihat begitu menyedihkan. Wajahnya dipenuhi perban. Salah satu matanya kebiruan, satu kakinya menggantung, satu tangannya dibalut. Dadanya ditempeli perban karena tembakan dan beberapa kondisi lainnya. Marcelo menelpon Matteo. Apa katanya? Menurut laporan, Alfonso dikejar oleh kelompok bersepeda motor yang langsung menghajarnya habis-habisan. Beberapa pengawal yang bersama dengannya terluka parah. Sampai saat ini, Alfonso masih mencari siapa yang mengirim kelompok itu. Dia sangat bodoh. Bukankah sudah jelas siapa yang mengirimnya? Beberapa penyelidik bergerak ke Aguero. Aku terlalu sibuk mempersiapkan pernikahanku. Bagaimana aku sempat mengirim hal seperti itu? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kirimkan saja buket bunga. Baik. Lalu mulai hias mansion. Aku ingin pernikahan dipercepat. Sebar undangan sesegera mungkin. Baik. Marcelo mematikan telepon bersamaan dengan datangnya Violeta yang telah selesai mengenakan gaun. Begitu melihatnya, Marcelo tertegun. Gaun putih itu nampak membalut tubuh Violeta dengan elegan. Bagaimana? Tanya Violeta. Lumayan. Lumayan bagus. Lumayan jelek. Hei, Violeta cemberut. Tetaplah seperti itu, biarkan aku mengambil beberapa foto. Bukannya tadi kau bilang jelek? Aku harus mengabadikan kejelekanmu ini, bajingan. Meski begitu, Violeta tetap berpose saat Marcelo memotretnya. Kirimkan pada Cecilia, ujar Violeta. Tidak perlu, dia akan menertawakanmu. Dasar kau ini. Marcelo buru-buru memasukkan ponselnya. Ia tidak mau foto itu dimiliki oleh Cecilia atau orang lain. Lebih tepatnya, dia menginginkan foto itu untuk dirinya sendiri. Aku penasaran bagaimana caramu menyelesaikan gaun ini dalam seminggu. Tanya Violeta. Itu adalah rahasia bisnis, balas pemilik butik dengan senyuman. Violeta menatap Marcelo. Apa kau tidak akan mencoba pakaianmu? Tidak perlu. Aku tahu pakaian itu akan terlihat bagus padaku. Violeta tidak memberi balasan. Ia hanya menatap Marcelo dengan kesal. Kemudian melirik pemilik butik. Hanya ini pakaian yang harus aku cobakan. Saya sudah menyiapkan satu pakaian lagi untuk pesta dansa malam hari dan acara tengah malam. Balas pemilik butik. Hah? Bukannya hanya ada acara pernikahan lalu pesta dansa saja? Violeta langsung menyesali perkataan bodohnya itu. Tentu saja, acara tengah malam yang dimaksud adalah malam pertama yang akan merenggut kesuciannya. Sial, aku lupa kalau suami istri akan melakukan itu. Kau tidak perlu mencoba itu, bungkus saja langsung, ujar Marcelo. Baik, Tuan Aguero.
Pemilik butik memberikan isyarat pada pegawainya untuk membungkus pakaian mereka. Mumpung masih di sini, sebaiknya kau membeli beberapa pakaian. Mendengar perkataan Marcelo, Violeta terheran. Pakaianku kan sudah banyak, untuk apa membeli lagi? Itu hanya membuang-buang uang. Aguero tidak pernah memikirkan uang, tapi aku memikirkannya. Carikan beberapa pakaian untuk Violeta, langsung coba dan tunjukkan padaku. Hei! Violeta menggerutu saat ia didorong oleh pemilik butik untuk memilih beberapa pakaian. Pakaian yang dipilihkan pemilik butik kebanyakan adalah gaun, tapi Violeta memilih untuk memakai pakaian casual dan juga santai. Selesai mengganti pakaian, Violeta menunjukkan dirinya di depan Marcelo. Namun reaksi pria itu tidak spesial. Lumayan. Coba yang lain. Tidak buruk. Violeta menunjukkan pakaian ke-20 sekian. Sebuah crop top berwarna putih dan celana panjang biru. Kalau kau menyuruhku menggantinya lagi, kubunuh kau. Marcelo mengerikan bahunya. Baiklah, ini bagus, bungkuskan semuanya. Semuanya? Violeta menganga. Baik, Tuan Aguero. Pemilik butik yang kejatuhan uang langsung memerintahkan pegawainya untuk membungkus semua pakaian. Lalu aku ingin semua pakaian wanita di tempat. Lanjut Marcelo. Hei Marcelo. Baik Tuan Aguero. Marcelo berdiri, ia menarik pinggang Violeta. Gunakan pakaian ini untuk sekarang. Bukankah kau menghamburkan terlalu banyak uang? Kau sendiri yang bilang ingin tahu rasanya jadi orang kaya kan? Ini berlebihan. Untuk Aguero ini hanyalah pengeluaran kecil. Violeta menatap Marcelo dari atas sampai bawah. Pria itu mengenakan setelan jas formal. Violeta baru sadar kalau Marcelo tidak pernah memakai setelan casual sebelumnya. Bahkan rambut Marcelo selalu ditata rapi dengan gel yang membuatnya nampak kaku. Apa kau punya uang tunai? Tanya Violeta. Tidak bawa. Bagaimana dengan kartu kredit lain? Marcelo mengeluarkan dompetnya dan memberikan sebuah kartu hitam pada Violeta. Kau boleh memilikinya. Violeta menatap kartu itu dengan perasaan berdebar. Kau tidak bohong kan? Ini jadi milikku sekarang. Jangan ditagih lagi ya. Violeta menjelajahi bagian pakaian pria. Ia mengambil setelan casual lalu kembali kepada Marcelo. Ini. Aku tidak. Kau membelikan banyak untukku, jadi aku akan membelikanmu ini. Violeta menunjukkan black card di tangannya. Itu kan uangku. Kau sendiri kan yang bilang ini jadi milikku sekarang. Aku tidak butuh pakaian. Kalau begitu, aku juga tidak butuh pakaian. Pakaianku kan sudah banyak. Marcelo menghela nafas. Ia pun mengambil pakaian itu. Terima kasih. Pakailah. Apa? Kenapa kaget begitu? Aku hanya memintamu memakainya. Marcelo menatap setelan tersebut dengan ragu. Ia jarang memakai pakaian casual sebelumnya. Setelah setelan formal sudah melekat kepadanya. Violeta mendorong Marcelo memasuki ruang ganti. Perlu kubantu? Tanya Violeta. Kau berencana menyerangku saat aku telanjang kan? Enak aja. Violeta memerah. Ia menarik tirai yang langsung menutupi ruang ganti. Violeta mendekati cermin besar yang memantulkan seluruh tubuhnya. Ia merapikan rambut dan pakaiannya. Dulu Violeta selalu menghindari cermin. Ia tidak suka berkaca. Setiap melihat wajahnya, ia seakan menatap monster. Sekarang keadaannya berbeda. Aku cantik sekali. Kau ngapain? Wah! Violeta terkejut saat Marcelo sudah berdiri di sebelahnya. Lebay. Aku beneran kaget tahu. Violeta menatap penampilan baru Marcelo. Pakaian casual yang ia pilihkan sangat cocok untuk Marcelo. Orang tampan memakai apapun pasti akan tetap tampan. Bagaimana? Tanya Marcelo. Lumayan, jangan berbohong. Violeta mengacak-ngacak rambut Marcelo yang tertata rapi. Apa yang kau lakukan? Marcelo menahan kedua tangan Violeta. Wow. Violeta tertegun saat melihat penampilan baru Marcelo. Kau tampan. Violeta tersenyum. Kau terlihat tampan saat tampil santai seperti ini. Kau harus menurunkan rambutmu lagi nanti. Marcelo terdiam. Ia tidak mendengarkan perkataan Violeta. Ia diam karena senyuman yang ditunjukkan Violeta kepadanya.
Ini pertama kalinya ia melihat senyuman penuh rasa bahagia di wajah Violeta. Sekali lagi, rasa tamak menguasai dirinya. Ia ingin melihat senyuman itu lagi. Mumpung masih di luar, bisakah kita pergi ke beberapa tempat sebelum kembali ke mansion? Tanya Violeta. Kau mau jalan-jalan? Violeta menggenggam tangan Marcelo. Anggap aja ini kencan pertama kita. Itu tidak benar. Kau tidak mau. Bukan begitu. Marcelo menarik tangan Violeta. Jari-jari mereka memasuki sela-sela jari-jari satu sama lain. Aku yang harusnya mengatakan itu. Marcelo mengecup punggung tangan Violeta. Mau berkencan denganku? Violeta tertawa kecil. Tentu saja, Tuan Aguero.